Pengurus inti adalah unit organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Tujuan utama dari pengurus inti adalah untuk menampung aspirasi anggota dan pengurus Hima PBSI. Program kerja dari pengurus inti yaitu rapat pengurus inti, sosialisasi program kerja, rapat pengurus inti dan kepala divisi, rapat besar, pengadaan matriks dan struktur organisasi, piket divisi, inventarisasi, buku divisi, pengarsipan, forum komunikasi sekretaris dan bendahara divisi, dan yang terakhir ada Kashima. Rapat pengurus inti adalah rapat yang diadakan secara insidental guna membahas beberapa program kerja dan atau permasalahan pada umumnya. Dengan tujuan untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi terkait dengan program kerja dan hal-hal yang menyangkut internal pengurus inti Hima PBSI. Sasaran pengurus inti, tempat dan waktu kondisional. Rapat kerja merupakan rapat yang membahas mengenai perencanaan program kerja Hima untuk satu periode kepengurusan dan sebagai sarana menyosialisasikan program kerja. Rapat kerja dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Organisasi dan warga Hima guna memberikan pertimbangan serta mengesahkan program kerja yang direncanakan. Dengan tujuan menyosialisasikan, mempertimbangkan, dan mengesahkan program kerja selama satu periode. Sasaran pengurus Hima, DPO, dan warga PBSI dilaksanakan pada tanggal 8, 9, dan 10 April 2022 secara daring melalui Zoom Meeting. Sosialisasi program kerja merupakan upaya untuk memperkenalkan pengurus dan menyosialisasikan program kerja Hima PBSI selama satu periode ke depan kepada warga PBSI, dengan tujuan sebagai ajang memperkenalkan pengurus dan sosialisasi program kerja Hima kepada warga Hima. Sasaran warga PBSI dilaksanakan pada tanggal 16 April 2022 melalui YouTube dan Instagram Hima PBSI. Rapat pengurus inti dan ketua divisi adalah rapat terkait program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, serta rapat terkait keutuhan internal Hima PBSI, dengan tujuan untuk memantau perkembangan program kerja setiap divisi Hima PBSI dan memecahkan masalah yang menyangkut Hima PBSI secara umum, serta internal kepengurusan secara khusus. Sasaran pengurus inti dan ketua divisi Hima PBSI 2022. Tempat dan waktu pelaksanaan dijadwalkan 2 kali sebulan dan bersifat kondisional jika diperlukan. Rapat besar adalah rapat terkait perkembangan setiap divisi dan internal pengurus Hima PBSI, dengan tujuan sebagai wadah untuk memantau perkembangan internal pengurus Hima PBSI dan mengontrol keberlangsungan program kerja Hima PBSI 2022. Sasaran pengurus Hima PBSI 2022. Tempat dan waktu pelaksanaan 1 bulan 1 kali dan bisa bersifat kondisional jika diperlukan. Matriks merupakan susunan tanggal pelaksanaan program kerja selama satu periode kepengurusan Hima PBSI 2022 Kabinet Aksatanaya yang diwujudkan dalam bentuk soft file dan cetak. Struktur organisasi merupakan media yang berfungsi sebagai identitas Hima PBSI 2022 Kabinet Aksatanaya yang akan disampaikan kepada warga PBSI. Dengan tujuan yang pertama, merancang pengadaan program kerja selama 1 tahun kepengurusan Hima PBSI 2022 agar lebih terstruktur. Kedua, sebagai acuan waktu pelaksanaan program kerja dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai pengurus aktif Hima PBSI 2022. Sasaran warga PBSI,
Tempat dan waktu pelaksanaan matriks dan struktur organisasi Hima PBSI 2022 dijadwalkan pada 16 April 2022 bertempat di Sekretariat Hima PBSI dan grup WhatsApp Mahasiswa Aktif PBSI. Piket Hima dilaksanakan secara daring dan luring. Piket daring dilaksanakan melalui grup WhatsApp dan piket luring dilaksanakan di Sekretariat Hima PBSI. Dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan, mempererat hubungan antar pengurus, dan mengecek keutuhan inventaris barang Hima PBSI 2022. Sasaran pengurus Hima PBSI 2022. Piket daring dilaksanakan 2 bulan sekali melalui grup WhatsApp Kabinet Aksatanaya. Sedangkan piket luring dilaksanakan 1 bulan sekali di Sekretariat Hima PBSI. Inventarisasi merupakan program kerja untuk mendata peminjaman barang serta alat-alat yang menunjang kesekretariatan dan kinerja Hima PBSI. Dengan tujuan untuk mengetahui dan mendata inventaris serta peminjaman barang. Sasaran barang inventaris Hima PBSI dilaksanakan selama periode kepengurusan. Buku divisi merupakan pembukuan notula rapat dan kondisi internal dari masing-masing divisi, dengan tujuan untuk membukukan notula rapat dari masing-masing divisi, mengetahui dan memantau perkembangan kondisi divisi secara tertulis, dan sebagai arsip yang memudahkan kepengurusan setelahnya untuk mengaksesnya. Sasaran pengurus Hima PBSI 2022 dilaksanakan selama periode kepengurusan. Pengarsipan adalah kegiatan mengarsipkan dokumen berupa notula sekretaris, presensi, buku induk, surat menyurat, proposal kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Dengan tujuan, yang pertama, notula bertujuan untuk menuliskan hasil dari setiap rapat dan dapat dijadikan arsip yang mudah diakses bagi kepengurusan berikutnya. Yang kedua, presensi bertujuan untuk mendata kehadiran pengurus Hima PBSI ketika rapat atau melakukan kegiatan. Yang ketiga, buku induk bertujuan untuk mendata identitas diri pengurus Hima PBSI. Keempat, surat menyurat bertujuan sebagai komunikasi secara tertulis terkait pelaksanaan suatu program kerja. Surat terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Yang kelima, proposal kegiatan bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai program kerja yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, laporan pertanggungjawaban bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan. Sasaran pengurus Hima PBSI 2022 dan dilaksanakan selama periode kepengurusan. Forum Komunikasi Sekretaris dan Bendahara Divisi merupakan suatu wadah yang disediakan oleh Sekretaris dan Bendahara Hima PBSI 2022 yang digunakan untuk berbagi berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas atau kepentingan Sekretaris dan Bendahara Divisi Hima PBSI 2022. Dengan tujuan untuk mengomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepada sekretaris dan bendahara divisi. Sasaran sekretaris dan bendahara divisi Hima PBSI 2022. Bersifat kondisional apabila diperlukan. Kas Hima merupakan salah satu program kerja Hima PBSI 2022 yang berupa iuran pengurus Hima PBSI 2022 yang dibayarkan sebulan sekali sebesar Rp5.000. Kas diadakan agar Hima PBSI memiliki cadangan dana yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu ada keperluan, kegiatan, atau acara mendesak yang berhubungan dengan Hima PBSI 2022. Sasaran pengurus Hima PBSI 2022 dilaksanakan selama sebulan sekali menggunakan pembayaran non-tunai, transfer bank, dan e-money.
Divisi bakat dan minat adalah divisi yang menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat kegemaran untuk menyalurkan potensi atau kemampuan dan minat pengurus dan anggota Hima PBSI. Tujuan utama dari divisi bakat dan minat yang pertama, mewadahi pengurus dan anggota Hima PBSI untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam hal yang bersifat positif. Kedua, mewadahi masyarakat untuk berapresiasi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Program kerja dari divisi bakat dan minat ada Ruang Karya Kres 2, AFF atau Aksatanaya Fun Futsal, POKMI atau Podcast Ruang with Karya Bakmi adalah kolaborasi program kerja musikalisasi yang menjadi wadah untuk dan lomba menyalurkan baca bakat dan puisi. minat yang dimiliki oleh mahasiswa PBSI UNY, baik dalam bidang seni, bahasa, maupun sastra. Tujuan untuk mengapresiasi bakat dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa PBSI UNY, baik dalam bidang seni, bahasa, maupun sastra. Dan mewadahi bakat dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa PBSI UNY, baik dalam bidang seni, bahasa, maupun sastra. Sasaran mahasiswa PBSI UNY. Ruang Karya dilaksanakan pada minggu kelima bulan Juni tahun 2022 dan Ruang Karya dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting. AFF atau Aksatanaya Fun Futsal adalah wadah untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa PBSI dalam bidang olahraga, khususnya futsal yang dilaksanakan selama satu periode kepengurusan sekaligus sebagai ajang untuk mempererat hubungan antar mahasiswa PBSI yang melibatkan ormawa-ormawa di UNY. Dengan tujuan pertama, untuk memberikan tempat untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY dalam bidang olahraga khususnya futsal. Kedua, sebagai ajang untuk mempererat dan mengakrabkan hubungan antara mahasiswa PBSI UNY dengan lingkup eksternal. Ketiga, membangun eksistensi All Star sebagai salah satu komunitas yang bergerak di bidang olahraga futsal di lingkup PBSI UNY. Dan yang terakhir, menjunjung nilai-nilai sportivitas mahasiswa PBSI UNY melalui pertandingan olahraga yang sehat dan adil. Sasaran, mahasiswa PBSI UNY dengan ormawa-ormawa yang ada di UNY. Sparring futsal dilaksanakan selama periode kepengurusan setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai pada minggu pertama Juli. Tempat kondisional. POKMI atau Podcast with Bakmi merupakan program kerja divisi bakat dan minat yang bekerja sama dengan divisi kepenulisan dan divisi Komjar berupa pembacaan karya sastra oleh mahasiswa PBSI yang telah ditampung dalam bank karya dari divisi kepenulisan dan pembacaan curahan hati mahasiswa PBSI yang dialihwahanakan menjadi sebuah narasi atau cerita kemudian dijadikan podcast untuk diunggah di akun podcast Hima PBSI yang dikelola oleh divisi Komjar. Dengan tujuan untuk memberikan wadah untuk bakat dan minat dalam bidang sastra audio bagi mahasiswa PBSI UNY. Lalu, bertujuan untuk memberikan wadah untuk bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa dalam bidang penciptaan karya sastra untuk mahasiswa PBSI UNY. Sasaran, mahasiswa PBSI dan eksternal PBSI. POKMI atau Podcast with Bakmi ini akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan dimulai pada minggu keempat bulan Juli di akun podcast Hima PBSI melalui platform Spotify. Kolaborasi musikalisasi puisi ini merupakan kegiatan kerjasama antara Hima PBSI, Teater Misbah, dan Atap Langit. Musikalisasi puisi yang diproduksi akan ditampilkan pada saat acara PKKMB atau Sikra PBSI UNY 2022 sekaligus diunggah di media sosial Hima PBSI UNY dan Teater Misbah.
dengan tujuan 1. Mempererat hubungan silaturahmi antara Hima PBSI UNY dengan Teater Misbah dan Atap Langit sebagai komunitas PBSI UNY yang bergerak di bidang seni. 2. Menjadi wadah bagi mahasiswa PBSI UNY untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses pembuatan musikalisasi puisi. Dan yang ketiga, memperkenalkan Teater Misbah dan Atap Langit sebagai komunitas PBSI UNY yang bergerak di bidang seni kepada mahasiswa baru dan lingkup yang lebih luas. Sasaran mahasiswa PBSI UNY. Kolaborasi musikalisasi puisi akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan September tahun 2022 dan tempat kegiatan dilaksanakan di YouTube. Lomba baca puisi untuk SMA sederajat tingkat nasional merupakan salah satu rangkaian acara dari Bulan Bahasa Hima PBSI UNY 2022. Lomba baca puisi ini dilaksanakan untuk menyalurkan dan mengapresiasi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa SMA sederajat tingkat nasional dalam bidang sastra, khususnya membaca puisi. Dengan tujuan untuk memberikan apresiasi terhadap bakat dan minat siswa SMA sederajat dalam bidang sastra khususnya membaca puisi, dan memberikan tempat untuk siswa SMA sederajat agar dapat memperlihatkan bakatnya dalam bidang sastra khususnya membaca puisi. Sasaran siswa SMA sederajat di Indonesia. Lomba baca puisi SMA sederajat dilaksanakan pada acara Bulan Bahasa Hima PBSI UNY 2022. Tempat kegiatan dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan YouTube. Divisi Komunikasi dan Jaringan adalah divisi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, media, dan jaringan, serta membina hubungan dengan organisasi lain, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Tujuan dari Divisi Komunikasi dan Jaringan yang pertama mewadahi pengurus dan anggota Hima PBSI untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat positif dalam bidang komunikasi dan hubungan organisasi atau perkumpulan luar perguruan tinggi. Kedua, membina hubungan antar pengurus dan antar anggota Hima PBSI serta jajaran birokrat, program studi, jurusan, fakultas maupun perguruan tinggi. Program kerja dari Divisi Komjar yaitu pengelolaan media sosial, PBSI Berbagi, kunjungan universitas, liputan PBSI, dan ekstasi pengelolaan media sosial merupakan program kerja yang bergerak dalam pengelolaan dan manajemen media sosial Hima PBSI UNY. Dengan tujuan untuk menjalin komunikasi, membagikan informasi, dan memberi wawasan kepada warga PBSI, UNY, dan masyarakat umum. Sasaran warga PBSI, UNY, dan masyarakat umum. Dilaksanakan selama periode kepengurusan. PBSI Berbagi merupakan program kerja Hima PBSI yang bergerak dalam bidang sosial. PBSI Berbagi memiliki dua program kegiatan, yaitu PBSI Berbagi Dana Sosial dan PBSI Berbagi Bakti Sosial. Tujuan dilaksanakannya PBSI Berbagi ini untuk merangsang kepekaan sosial mahasiswa PBSI, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta membangun hubungan antar mahasiswa PBSI dan masyarakat umum. Sasaran warga PBSI dan masyarakat umum. Dana sosial dilaksanakan selama periode kepengurusan, sedangkan bakti sosial dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan pada minggu kedua bulan November 2022 di Panti Asuhan. Kunjungan universitas merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Hima PBSI UNY. Kunjungan ini akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei 2022 dengan membidik Universitas Sriwijaya sebagai kampus utamanya.
Kunjungan eksternal tahun ini memberikan fokus kegiatan pada sharing proker, kegiatan-kegiatan organisasi, dan kegiatan perkuliahan atau komunitas PBSI yang ada di Universitas Sriwijaya. Dengan tujuan, 1. Menambah informasi, pengetahuan, dan pengalaman tentang organisasi di universitas yang dikunjungi. 2. Untuk memperluas jaringan relasi yang ada dan terbentuk di Hima PBSI UNY. Sasaran, pengurus Hima PBSI UNY 2022, anggota Hima PBSI UNY tahun 2022 dan tahun 2021. Dilaksanakan daring melalui Zoom Meeting pada minggu keempat bulan Mei tahun 2022. Liputan PBSI merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh Hima PBSI UNY berupa peliputan kegiatan yang melibatkan Hima PBSI UNY dalam berbagai acara yang hasilnya akan diunggah dan ditampilkan di YouTube maupun media sosial Hima PBSI UNY. Tujuan dari program kerja liputan PBSI adalah untuk memberikan informasi kegiatan di jurusan, terutama program kerja Hima PBSI UNY, sekaligus sebagai informasi tambahan bagi divisi kepenulisan untuk kebutuhan website Hima PBSI UNY. Menambah pengetahuan, serta pengalaman mahasiswa PBSI dalam bidang jurnalistik yaitu liputan. Sasaran, mahasiswa PBSI UNY dan masyarakat umum. Dilaksanakan selama periode kepengurusan. Ekstasi Kres10 merupakan puncak dari serangkaian acara bulan bahasa yang diselenggarakan oleh Hima PBSI UNY 2022 berupa pementasan, akustik, teatrikal puisi, mini teater atau drama, dan film pendek secara luring maupun daring di masa pandemi. Selain itu, Ekstasi Kres10 juga merupakan penutup dari program kerja Hima PBSI UNY 2022. Dengan tujuan, pertama, sarana untuk menjalin dan mempererat hubungan antara anggota Hima PBSI. Kedua, sebagai sarana untuk menjalin hubungan antara Ormawa, DPO, alumni, serta pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan Hima PBSI. Ketiga, untuk memperkenalkan Hima PBSI UNY ke eksternal prodi, fakultas, dan universitas. Sasaran, seluruh pengurus Hima PBSI UNY, seluruh mahasiswa PBSI UNY, Ormawa, DPO, alumni, serta pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan Hima PBSI UNY. Dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meeting pada minggu ketiga bulan November 2022 dan dilaksanakan secara luring di Laboratorium Karawitan pada minggu ketiga bulan November tahun 2022. Divisi kepenulisan adalah divisi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan intelektual bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan penelitian pengurus dan anggota Hima PBSI. Tujuan utama dari divisi kepenulisan yang pertama untuk memfasilitasi pengurus dan anggota Hima PBSI dalam bidang kepenulisan. Kedua, untuk mewadahi pengurus dan anggota Hima PBSI dalam meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan penelitian. Program kerja dari Divisi Kepenulisan ada Bank Karya, Web Hima, Berkat atau Belajar Kata, Majalah Dimensi, Buletin Mozaik, dan Pelatihan Kepenulisan. Bank Karya merupakan program kerja yang bertujuan menampung atau mewadahi karya tulis dari masyarakat PBSI, mencakup tulisan wajib dari pengurus Hima, kiriman karya dari masyarakat PBSI berupa puisi, cerpen, kritik sastra, narasi, opini, isai, quotes, hand lettering, resensi buku, resensi film, fotografi, dan produk berita dari kepenulisan. Pengumpulan karya dilakukan dengan mengirimkan karya melalui email. Dengan tujuan
menjadi tempat menampung karya dari warga PBSI untuk kemudian dipublikasikan di website Hima PBSI dan sebagai sumber atau bahan konten untuk program kerja lain, baik dari divisi kepenulisan maupun program kerja divisi lainnya. Sasaran masyarakat PBSI UNY. Dilaksanakan selama periode kepengurusan dimulai pada minggu ketiga bulan April. Web Hima merupakan suatu program kerja guna menyediakan tempat untuk publikasi karya masyarakat PBSI. Karya yang dimaksud dapat berupa puisi, cerpen, kritik sastra, narasi, esai, opini, quotes, hand lettering, fotografi, resensi buku, resensi film, dan produk berita dari kepenulisan. Pada kepengurusan periode ini, laman website masih menggunakan media WordPress. Tujuan 1. Memberikan sumber bacaan bagi masyarakat luas. 2. Memperkenalkan produk kepenulisan masyarakat PBSI secara daring. 3. Menjadi sarana publikasi kegiatan Hima. Sasaran, penulis masyarakat PBSI, pembaca halayak umum. Dilaksanakan selama periode kepengurusan dimulai pada minggu ketiga bulan April. Berkat merupakan kependekan dari belajar kata. Belajar kata merupakan proker divisi kepenulisan yang bekerja sama dengan divisi komunikasi dan jaringan sebagai pengelola media sosial. Divisi kepenulisan akan menyediakan konten belajar kata berupa padanan kata-kata asing dalam bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, soal psikotes kemampuan verbal, kutipan karya, dan konten hiburan informatif yang baru mengenai kata yang benar dan kata yang salah. Dengan tujuan memberikan sumber informasi bagi masyarakat luas, terutama masyarakat PBSI mengenai informasi kebahasaan. Sasaran halayak umum. Dilaksanakan selama periode kepengurusan dimulai pada minggu ketiga bulan April. Majalah Dimensi merupakan produk kepenulisan yang pada tahun ini akan dipublikasikan secara online melalui media isu dan cetak sebanyak 1 buah. Majalah ini berisi karya-karya dari mahasiswa PBSI. Majalah Dimensi memuat rubrik-rubrik sesuai dengan tema yang dirumuskan melalui proses kastrat. Tujuan 1. Menjadi sarana untuk membangun SDM dalam bidang kepenulisan. 2. Sebagai sarana pempublikasian karya dari mahasiswa PBSI. Yang ketiga, sebagai sarana baca yang edukatif. Sasaran, penulis, masyarakat PBSI, pembaca, masyarakat PBSI, mahasiswa baru PBSI, Ormawa FBS, dosen, dan pengisi rubrik dalam majalah. Tempat dan waktu pelaksanaan, media isu pada minggu kedua Agustus tahun 2022. Buletin Mozaik adalah produk kepenulisan berupa buletin yang pada periode ini akan dipublikasikan melalui isu dan cetak sebanyak 1 buah. Pada periode ini, buletin berisi informasi seputar kegiatan di PBSI yang pernah berlangsung, sedang berlangsung, akan berlangsung, dan karya dari mahasiswa PBSI. Tujuan 1. Memberikan informasi seputar PBSI. 2. Memperkenalkan PBSI melalui sebuah produk yang sesuai dengan era digital. 3. Sarana mengabarkan kegiatan Hima PBSI selama menjalankan kepengurusan dalam lingkup FBS, Kaleidoskop Hima. Sasaran, penulis masyarakat PBSI, pembaca, masyarakat PBSI, mahasiswa baru PBSI, Ormawa FBS, dosen, dan pengisi rubrik dalam buletin. Media isu dilaksanakan pada minggu ketiga Oktober 2022.
Pelatihan kepenulisan merupakan program kerja dari Divisi Kepenulisan yang dilaksanakan dengan tujuan memperoleh dan menambah keilmuan di bidang kepenulisan dan keredaksian yang ditujukan kepada mahasiswa PBSI serta diampu oleh pemateri yang dinilai berkompeten dalam bidang tersebut. Dengan tujuan untuk menambah pemahaman peserta pelatihan tentang kepenulisan dan keredaksian, untuk mewadahi mahasiswa PBSI dalam meningkatkan kemampuan di bidang kepenulisan dan keredaksian secara konsep dan praktik. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta pelatihan terkait kemampuan yang berkaitan dengan kepenulisan. Sasaran, pengurus Hima dan mahasiswa PBSI FBS UNY. Dilaksanakan 1 bulan sekali selama 3 kali, dimulai pada September minggu keempat, Oktober minggu keempat, dan November minggu kedua. Dilakukan secara via Zoom. Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM adalah divisi yang menangani pengembangan sumber daya mahasiswa, kaderisasi, dan kajian strategi yang di dalamnya terdapat subdivisi kaderisasi dan subdivisi kastrat. Subdivisi kaderisasi bertugas menangani kaderisasi berbasis nilai kekeluargaan. Subdivisi kastrat bertugas menangani analisis strategis sebuah program kerja yang terpilih secara kritis dan sistematis. Pengurus subdivisi kastrat didampingi oleh DPO dan alumni dalam membahas mengenai kajian strategi secara koordinatif. Tujuan utama dari divisi PSDM adalah untuk menciptakan sumber daya mahasiswa yang berkualitas dan berdaya saing. Program kerja dari Divisi PSDM ada PKKMB, Sikrap, Upgrading, Sekolah Kepemimpinan, Pelatihan Public Speaking, Lomba Public Speaking atau Puara, Pengabdian, Temu Wicara, dan yang terakhir ada Kajian Strategi atau Kastrat. PKKMB adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi agar dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri lebih cepat dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan. Di dalam PKKMB juga terdapat pengenalan tentang dosen program studi PBSI, sarana dan prasarana, serta pengenalan ormawa dan komunitas program studi PBSI, seperti Hima PBSI, Atap Langit, Misbah, Mata Baca, dan All Star. Hal tersebut dijadikan sebagai bekal bagi mahasiswa baru untuk dapat beradaptasi dari jenjang sekolah menengah atas ke jenjang perkuliahan. Dengan tujuan yang pertama, mengenalkan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswi baru. Kedua, mengenalkan sarana dan prasarana serta komponen-komponen yang ada di dalam program studi PBSI kepada mahasiswa-mahasiswi baru. Yang ketiga, menumbuhkan semangat mahasiswa-mahasiswi baru untuk berkarya secara inovatif dan kreatif yang dapat berubah sesuai tema PKKMB. Yang keempat, melatih mahasiswa-mahasiswi baru untuk dapat beradaptasi pada dunia perkuliahan atau peralihan. Sasaran, mahasiswa-mahasiswi baru program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UNY. Tempat dan waktu pelaksanaan dilakukan kondisional dimulai pada bulan Agustus. Sikrap adalah siang keakraban yang dijadikan sebagai langkah awal untuk merekatkan dan membangun rasa kekeluargaan antara mahasiswa baru program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sikrap juga bertujuan untuk saling mengenal dan berbagi pengalaman antar mahasiswa baru program studi PBSI UNY 2022. Dengan tujuan 1. Membangun dan merekatkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa-mahasiswi baru di program studi PBSI.
Yang kedua, melatih mahasiswa-mahasiswi baru untuk berbagi pengalaman dan membiasakan diri untuk bersosialisasi. Sasaran, mahasiswa-mahasiswi baru program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY. Dilaksanakan kondisional pada bulan September berjarak seminggu dari PKKMB. Upgrading merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Hima PBSI dan juga merupakan program kerja yang mengedepankan hubungan internal pengurus Hima PBSI. Upgrading 1 dilakukan pemberian materi terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Sedangkan upgrading 2 dilakukan sebagai sarana evaluasi kinerja pengurus dalam setengah periode kepengurusan yang telah dilalui. Selain itu juga untuk mengakrabkan serta membangkitkan kembali semangat pengurus. Tujuan 1. Memberikan bekal kepada pengurus Hima PBSI terkait dengan manajemen event dan organisasi, manajemen diri, riset, kemampuan soft skill, dan materi pengembangan keterampilan. 2. Merekatkan hubungan internal pengurus Hima PBSI baik di awal maupun akhir kepengurusan. 3. Membangkitkan kembali semangat pengurus Hima PBSI. Sasaran kegiatan yaitu pengurus Hima PBSI dan dilaksanakan pada awal dan akhir kepengurusan. Sekolah Kepemimpinan adalah sebuah program kerja yang dibuat untuk mewadahi siswa dan siswi PBSI dalam mengembangkan diri di bidang kepemimpinan. Tujuan 1. Kaderisasi kepengurusan Hima PBSI. 2. Memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman terkait dengan kepemimpinan atau berorganisasi, manajemen diri, dan soft skill bagi mahasiswa dan mahasiswi. 3. Meningkatkan rasa empati dan kepedulian pada diri anggotanya. Sasaran, mahasiswa-mahasiswi baru PBSI tahun 2022. Dilaksanakan pada pertengahan September hingga pertengahan Oktober. Pelatihan public speaking adalah program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa PBSI dalam public speaking. Serangkaian kegiatan di dalam PBSI dihadirkan narasumber yang kompeten di bidang public speaking, kemudian ada ice breaking atau games, lalu penugasan untuk membuat video berdasarkan bekal materi yang sudah didapatkan, lalu diunggah di media sosial. Tujuan untuk meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa PBSI, menambah wawasan mahasiswa PBSI tentang public speaking, menjadi wadah yang memudahkan bagi mahasiswa PBSI untuk berkompetisi dan menyalurkan potensinya mengenai public speaking, mengarahkan peserta pelatihan public speaking untuk mengikuti perlombaan seputar public speaking, dan melatih peserta public speaking untuk berani memulai langkah pertama di bidang public speaking. Sasaran, mahasiswa-mahasiswi Prodi PBSI. Dilaksanakan pada pertengahan bulan September. Lomba Public Speaking atau Pewara merupakan serangkaian kegiatan dari PBSI yang bertujuan untuk melatih mental dari warga PBSI khususnya dan untuk umum. Memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang memiliki potensi di bidang public speaking. Tujuan untuk melahirkan rasa percaya diri untuk memulai public speaking. Mengapresiasi para mahasiswa atas potensinya dan menjadi wadah mahasiswa untuk dapat mendapatkan prestasi di bidang public speaking. Sasaran, mahasiswa-mahasiswi Prodi PBSI. Oprek dilakukan 2 kali pada awal sebelum PKKMB dan pada pertengahan September. Dilaksanakan pada akhir September. Pengabdian merupakan kegiatan pemberdayaan mahasiswa PBSI untuk menyalurkan dan mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh dari hasil belajar selama kuliah.
Selain itu, pengabdian juga memberdayakan kelompok masyarakat dalam mengenal dan memahami terkait dengan bahasa dan sastra Indonesia. Tujuan 1. Berbagi dan memberikan pengalaman mengenai bahasa dan sastra Indonesia. 2. Menciptakan dan menumbuhkan rasa peduli dan empati terhadap orang lain. 3. Berkontribusi dalam membangun literasi anak-anak di panti asuhan. Sasaran kegiatan, panti asuhan yang membutuhkan yang ditentukan melalui survei. Pelaksanaan pada bulan November tahun 2022. Temu Wicara adalah program kerja yang diselenggarakan untuk menumbuhkan budaya diskusi mahasiswa. Temu Wicara ini menjadi salah satu wadah untuk menambah pengetahuan dan wawasan, memperluas relasi, serta mengembangkan daya pikir pada mahasiswa. Dengan program kerja Temu Wicara, mahasiswa bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait hal-hal yang sedang terjadi dan menyampaikan keresahan dalam berbagai hal. Tujuan pertama, untuk menambah relasi, pengetahuan, serta wawasan mahasiswa PBSI, mahasiswa UNY, juga mahasiswa umum. Kedua, mengembangkan pemikiran kritis dan meningkatkan kepedulian mahasiswa dalam menghadapi perkembangan zaman. Ketiga, untuk mendorong mahasiswa berani mengemukakan pendapat melalui diskusi yang diselenggarakan. Sasaran, mahasiswa PBSI, mahasiswa UNY, dan mahasiswa umum. Dilaksanakan sepanjang periode kepengurusan Hima PBSI 2022. Kajian strategi adalah salah satu program kerja yang berfungsi mendampingi atau membantu penanggung jawab dalam membuat sebuah perencanaan program kerja yang perlu dikaji. Selain itu, kajian strategi juga menangani dalam mengkaji isu-isu yang ada atau sedang terjadi. Tujuan pertama, dapat membantu penanggung jawab merencanakan proker yang dibutuhkan agar sesuai dengan minat dan kebutuhan warga PBSI. Kedua, membudayakan budaya kastrat dalam pengurus Hima PBSI 2022. Ketiga, membudayakan forum diskusi antar pengurus Hima PBSI. Keempat, menghasilkan tulisan dari hasil kajian yang akan berguna bagi kepengurusan selanjutnya. Dan yang terakhir, membudayakan pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan melalui riset. Sasaran kegiatan pengurus maupun anggota Hima PBSI dan dilaksanakan selama periode kepengurusan Hima PBSI 2022. Divisi Kewirausahaan adalah divisi yang menangani berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kewirausahaan, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewadahi pengurus dan anggota Hima PBSI dalam mengorganisasikan serta mengaplikasikan bidang kewirausahaan secara teoritis dan atau praktis. Program kerja dari Divisi Kewirausahaan ada PDKT atau PDL, kaos dan tas, bisnis kedai marun, produk kreatif, gerai buku, dan yang terakhir ada webinar. PDKT atau PDL, kaos, dan tas merupakan salah satu program kerja dari Divisi Kewirausahaan yang dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa baru dalam hal penyediaan PDL, kaos, dan tas. PDL atau pakaian dinas lapangan merupakan pakaian yang dapat digunakan mahasiswa program studi PBSI dalam kegiatan tertentu sekaligus sebagai identitas anggota Hima PBSI. Kaos PKKMB atau kaos panitia dan kaos peserta PKKMB merupakan kaos yang digunakan untuk membedakan antara panitia dan peserta PKKMB. Kaos PKKMB mahasiswa baru dapat dijadikan sebagai salah satu kaos angkatan. Tas merupakan salah satu atribut dalam serangkaian PKKMB PBSI secara daring sekaligus menjadi salah satu cenderamata untuk mahasiswa baru.
dengan tujuan untuk penyeragaman serta menunjukkan eksistensi dari PBSI, lalu memperoleh keuntungan guna menambah kas Hima PBSI maupun kas divisi kewirausahaan. Dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober tahun 2022. Bisnis Kedai Marun merupakan salah satu program kerja divisi kewirausahaan yang dilaksanakan dengan bentuk kegiatan menjualkan barang, adapun barang yang dijual dengan merek Kedai Marun. Program kerja ini akan dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Bisnis Kedai Marun memiliki cabang proker yang lebih kecil untuk memudahkan dalam proses koordinasi dan juga distribusi. Cabang dari bisnis Kedai Marun tersebut adalah produk kreatif dan gerai buku. Tujuan, pertama, mendapatkan laba dari hasil penjualan, 2, mengisi kas divisi kewirausahaan maupun Hima PBSI, yang ketiga, memperkenalkan produk divisi kewirausahaan Hima PBSI UNY kepada mahasiswa maupun masyarakat. Sasaran kegiatan mahasiswa-mahasiswi PBSI dan Sastra Indonesia, lalu masyarakat umum. Dilaksanakan pada bulan April hingga November 2022 melalui Instagram Kedai Marun. Produk kreatif merupakan bagian atau cabang dari program kerja bisnis Kedai Marun yang terpusat pada produksi dan penjualan barang dengan merek sendiri, yaitu Kedai Marun, yang salah satunya bekerja sama dengan organisasi mahasiswa. Produk yang akan dijual berupa kaos dan tali atau kalung kartu identitas. Dengan tujuan, pertama, memperoleh keuntungan dari hasil penjualan guna mengisi pendapatan di divisi kewirausahaan, kedua, menjalin kekeluargaan dan membangun kerjasama dengan organisasi mahasiswa, tiga, memperkenalkan Hima PBSI UNY dengan produk dari divisi kewirausahaan, dan yang terakhir untuk merekatkan kerjasama dan internal antar pengurus. Sasaran, mahasiswa-mahasiswi PBSI dan lingkup FBS dan juga masyarakat umum. Dilaksanakan selama bulan April hingga November tahun 2022 melalui Instagram Kedai Marun. Gerai buku merupakan salah satu proker bisnis Kedai Marun yang kegiatannya berfokus dalam menjual buku kuliah dan buku sastra yang sasaran utamanya mahasiswa PBSI dan masyarakat umum. Dengan tujuan, pertama, memperoleh keuntungan dari hasil penjualan guna mengisi pendapatan di divisi kewirausahaan. 2. Memudahkan mahasiswa PBSI dalam mendapatkan buku bacaan sastra maupun buku penunjang perkuliahan. 3. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Sasaran kegiatan mahasiswa atau mahasiswi PBSI dan juga masyarakat umum. Dilaksanakan pada bulan April hingga November tahun 2022 melalui Instagram Kedai Marun. Webinar kewirausahaan merupakan pertemuan yang dilakukan oleh divisi kewirausahaan dengan mengundang narasumber atau ahli dalam bidang kewirausahaan. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan peserta warga PBSI dan luar PBSI. Dengan tujuan untuk menambah wawasan di bidang kewirausahaan dan membuka inovasi serta pemikiran baru bagi warga PBSI atau luar PBSI untuk berwirausaha. Sasaran mahasiswa-mahasiswi PBSI dan lingkup FBS. Dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 melalui Zoom Meeting.